pendidikan geografi dan terkhusus untuk mata kuliah perencanaan pembelajaran geografi yang sudah hadir di ruang Zoom ini dan berkenan untuk mengisi, membimbing mahasiswa kita, mahasiswa kami dari Prodi Pendidikan Geografi untuk mendalami bagaimana perencanaan pembelajaran geografi yang diimplementasikan di persekolahan. Saya ucapkan terima kasih pula kepada para mahasiswa. Ini ada peserta, ada 2 dari perguruan tinggi Pak Budi ya, yaitu dari Universitas Indonesia Bandung, Prodi Pendidikan Geografi, yang mengikuti program Student Change ya, kegiatan MBKM ya. Mohon diulang Pak, dari mana Pak? Non sewu. Kuliah dari UPI Pak, Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian juga peserta dari rombel mata kuliah perencanaan pembelajaran geografi dari dalam ya, dari Universitas Negeri Semarang. Jadi diikuti oleh 2 perguruan tinggi yaitu UPI dan UNES ya Pak Budi, saya laporkan. Jadi pesertanya ini kurang lebih itu 84 ya atau 85 mahasiswa ini Pak Budi dari 2 perguruan tinggi. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen Pak Pradika ya yang telah menyiapkan ini semua. Demikian juga para mahasiswa ya khususnya Komting ya dalam mempersiapkan acara kuliah umum ini ya. Mengapa perlu dilakukan perkuliahan umum ini ya saudara-saudara sekalian? Kita memang perlu ada refreshing ya, ada penyegaran apa terhadap kurikulum persekolahan ya yang berkembang di Indonesia. Khususnya setelah diberlakukan kurikulum 2013 ya hingga sekarang di tahun 2021 ini begitu dinamis ya perkembangan kurikulum di persekolahan ya, mulai dari silabus, mulai dari standar-standar yang digunakan sampai dengan ke rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Nah, ini yang kita akan memperoleh pengalaman langsung ya dari narasumber yang mengimplementasikan ya di persekolahan ya yaitu Pak Budi Santoso SPD MPD. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, Pak Budi Santoso SPD MPD itu juga alumni dari Pendidikan Geografi UNES ya yang sekarang menjadi ketua MGMP Geografi Kabupaten Semarang. Nah, dengan melakukan berbagai kegiatan ya melalui MBMP, MGMP Geografi ya tentunya ini Pak Budi memiliki segudang pengalaman yang kita tunggu-tunggu ini nanti kita bisa memperoleh ilmu ya dan best practice ya selama ini di persekolahan ya khususnya di Kabupaten Semarang ya tentunya. Nanti bisa disampaikan juga oleh ambilkan minum ya Mas. Bagaimana nasional juga bagaimana ya karena di UPI itu wilayahnya Jawa Barat ya barangkali perlu kurikulum ya tingkat nasional. Sekali lagi terima kasih dan dipersilakan dari para mahasiswa untuk mengikuti dengan cermat ya sampai akhir dan yang jelas harus memperoleh manfaat ya, dari kegiatan ini. Tentunya saya ucapkan terima kasih ya Pak Budi dan mohon maaf bila nanti saya di tengah-tengah kegiatan ini mungkin nanti akan ada kunjungan ke PT Garam ya. Ini saya di ruang PT Garam Pamekasan ini. Akan ada pertemuan antara Kepala BIG Prof. Aris dengan KKP dan juga dengan
pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan yang terkait dengan programaman ini ya. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan ya. Terima kasih sekali lagi Pak Budi dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang di hati Bapak Ibu semua dan saudara ya. Salam sehat dan selamat mengikuti kuliah umum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Mbak Nisrina. Terima kasih. Terima kasih Pak Apik atas sambutannya. Baiklah, beralih ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Santoso SPD MPD. Kepadanya saya persilahkan. Baik, tes. Apakah suara saya bisa didengar? Halo, suara saya apa bisa didengar? Bisa Pak, bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Apik Budi Santoso, Bapak Dr. Apik Budi Santoso, pengampu mata kuliah, serta sebagai guru saya, dosen saya dulu, dari dulu sampai sekarang tidak berubah, masih tetap cakep begitu. Baik, selanjutnya saudara-saudara yang saya hormati, Mbak Nisrina, Mbak Leli, Rosa, kemudian ada Milatul Hibah, Mbak Zahra, Hanifah, Mas Rizal, Adi Anggito dan sebagainya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Serta saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Apik Budi Santoso yang telah memberikan waktu kepada saya untuk sharing kepada mahasiswa-mahasiswa. Saya tidak menyangka bahwasanya mahasiswa yang hadir pada siang hari ini ada dari UPI. Berarti ada 2 perguruan tinggi negeri yang besar di Indonesia, UPI dan UNES. Untuk selanjutnya, saudara-saudara yang saya hormati, saya akan memberikan utamanya adalah tentang perubahan kurikulum yang ada di dunia pendidikan kita. Utamanya lagi adalah tentang perubahan lesson plan atau RPP. RPP yang ada sekarang itu dituntut 1 lembar. RPP yang dulu berlembar-lembar. Gitu. Mengapa ini bisa berubah dan sebagainya, nanti akan saya paparkan dalam paparan saya. Saudara-saudara yang saya hormati, untuk dunia pendidikan memang dunia yang sangat menarik bagi saya. Saya sudah berkecimpung itu dari tahun 97 dan mungkin kalian semua itu seanak saya begitu. Anak saya juga masih semester 5 ini di salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur. Selanjutnya saya juga mengucapkan selamat. Saudara-saudara sudah memilih jurusan keguruan, utamanya adalah bidang keguruan ya, jurusan geografi. Saya tidak menyesal masuk ke jurusan geografi, karena dengan saya masuk di jurusan geografi, menjadi guru geografi, banyak hal yang saya dapatkan yang dulu tidak pernah saya impikan. Ini termasuk baju yang saya pakai ini, tadi saya ganti baju, saudara-saudara. Ini baju vanil, ya, baju vanil yang dulu pada waktu naik gunung dengan teman-teman saya itu hanya bisa pengen tok kapan bisa beli baju yang seperti itu. Saya bisa baju panel ini, sederhana sekali. Gitu. Baik, Bapak yang saya hormati dan saudara-saudara yang saya hormati, saya akan bagikan share screen. Sebentar ya.
Yes, materi. Ya, saudara-saudara yang saya hormati, ini biar dibantu teman saya. Hal-hal yang menarik jadi guru adalah kita itu bisa bekerja sepenuh jiwa, bisa bercanda. Yang kita hadapi adalah siswa-siswa yang sangat beraneka ragam, begitu. Sangat beraneka ragam, mempunyai karakter yang berbeda-beda dan sebagainya. Ini sekali bisa menjadi tantangan. Malu. Bisa menjadi motivator, ya. Mohon maaf, sepertinya Pak Budinya terputus jaringan. Kita tunggu sebentar ya. Sambil ditunggu dulu nggih. Itu Pak Budi mungkin bisa dihubungi di WA. Saudara-saudara yang saya hormati, untuk apa namanya, perubahan ini didasari oleh apa? Dasarnya adalah penyederhanaan. Penyederhanaan guru dalam mempersiapkan pengajaran. Tapi intinya sama, syaratnya sama. Syaratnya adalah guru harus menguasai materi. Satu itu. Yang kedua, guru harus menguasai ilmu pedagogik atau ilmu pengajaran. Sehingga siapa yang dihadapi, bagaimana cara menghadapi, dan harus bagaimana menghadapinya, itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi menjadi guru tidak asal bisa bicara di depan kelas, tetapi guru harus betul-betul menguasai kelas. Harus betul-betul bisa menguasai muridnya. Harus betul-betul bisa mengembangkan muridnya melalui apa? Melalui proses-proses pembelajaran. Saya kira itu sudah bisa di-share. Ya. Dikirim ke siapa? Mbak Nisrina tadi. Halo Mbak Nisrina, bisa didengar suara saya Mbak Nisrina? Iya Pak, sudah saya WA tapi belum dibalas. Oh iya. Materinya mana? Ini ke siapa nih? Oh Pak Pandu. Oh cek, ini ke Mas Pandu. Saya kirim ke Mas Pandu.
Pak. Nomornya Mbak Nisrina saya belum punya. Mas Pandu apa ada ya? Ya, baik Nggak Pak. apa-apa. Ini Nggak apa-apa, Pak. lagi Aku masih saya kan. kirim. Gimana? PPT-nya lagi saya kirim ke Mbak Nisrina. Oh, ngoten nggih. Oke. Mohon maaf ini agak terganggu. Tadi saya sudah awal-awal mau membuka sebenarnya untuk tes begitu. Tapi sebelum jam 11 memang tidak bisa dibuka gitu. Mestinya hanya beberapa orang dulu begitu bisa didahului dengan meeting pembukaan ya. Tapi tadi begitu belum jam 11 kurang memang belum bisa dibuka. Nggih. Apakah bisa di share screen PPT-nya, Mbak Nisrina? Sedang dicoba, Pak. Ya, nggih. Saya lanjutkan untuk sambil menunggu Mbak Nisrina membagikan share screen dari PPT saya. Saudara-saudara yang saya hormati, ke dalam perubahan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, di sana pada versi lama sebenarnya kalau dikomparasikan, kalau diperbandingkan, versi lama yang berlembar-lembar dengan versi sekarang yang hanya satu lembar, itu memang ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau saya sendiri, saya tetap membuat yang satu lembar, tapi juga saya membuat yang berlembar-lembar, yang banyak lembar yang sangat lengkap itu. Di sana lengkap sekali, ada KD-nya, kemudian materinya, tujuannya, kemudian langkah-langkah pembelajaran dan sebagainya. Di sana lengkap sekali. Termasuk di sana adalah tesnya atau evaluasinya. Evaluasi, penilaian, sikap, penilaian keterampilan dan sebagainya. Nggih. Oh, dari sana nggih. Next coba slideshow-nya dilanjutkan Mbak Nisrina. Ya, ini yang saya katakan tadi, guru adalah profesi yang sangat mulia. Paling tidak itu harus bisa menjadi seorang motivator. Ya, paling tidak. Syukur-syukurnya, syukur itu bahasa Jawa. Ya, lebih lagi kalau bisa menjadi seorang teladan, bisa katakan begitu. Kemudian menjadi bonus lagi yang tertinggi itu kalau bisa menjadi seorang inspirator. Inspirator bagi siapa? Bagi siswa maupun bagi sejawat, teman sejawat ya, guru yang lainnya. Kemudian guru harus menjadi seorang magician atau pesulap. Menyulap siapa? Anak yang tidak berdaya menjadi berdaya, anak yang kurang bersemangat menjadi bersemangat, dan sebagainya. Next. Coba lanjutkan, Mbak. Ya, ini ada gambar saya, bukan pamer, tapi saya memamerkan geografinya. Ini saya ada di ruang geografi di Jerman sana. Ruang kelas geografi. Mungkin settingannya bisa ditiru oleh kelas-kelas yang ada di Indonesia. Jadi petanya banyak sekali, itu tinggal mengambil, menarik, dan sebagainya. Itu gambar yang di samping itu ketika saya sebagai guru geografi diberi kesempatan untuk ke gedung gubernuran di Hamburg, Jerman. Next. Ya, ini sama. Ini kalau bukan jadi guru geografi, saya nggak bisa. Saya sedang memberi mata kuliah di UP sama di UNES. Nyun sewu nggih. Nggih, maaf ada gangguan sebentar. Next, ini di Lubek. Nah, ada di Lubek. Karena guru geografi. Kalau nggak
guru geografi, ya saya nggak bisa berpikir sampai di sana. Ya, next. Oh, sebentar. Oke, pembahasan dasar hukum dan sebagainya. Kelebihan. Lanjut. Next. Ya, ini dasar hukumnya. Kenapa kok 1 lembar, Bapak Ibu atau saudara-saudara? Surat edaran, berupa surat edaran ini. Surat edaran nomor 14 tahun 2019 untuk penyederhanaan RPP. Itu kepadanya Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Ini dari Mas Menteri. Next. Oke, ini isi suratnya. Isi suratnya, penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, berorientasi kepada murid. Dari dulu mestinya juga seperti itu. Dulu juga efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Yang tidak efisien mungkin hanya ATK-nya. Berlembar-lembar harus di-print dan sebagainya. Kalau sekarang hanya 1 lembar. Tapi kalau yang dulu sekali lagi, kalau kita bicara tentang kelebihannya, dulu itu kalau kita membuat RPP yang berlembar-lembar itu, siapapun yang menggantikan kita mengajar, menurut RPP itu saja sudah siap digunakan. Tapi kalau sekarang yang 1 lembar itu apabila kita digantikan oleh guru lainnya, maka kedalaman dari materi dan sebagainya mungkin akan berbeda dari yang membuat, begitu. Next. Ya, ini pertanggalnya 10 Desember 2019. Jadi masih agak ya baru 2 tahun. Next. Ya, penyederhanaannya maksudnya itu lebih sederhana, efektif, dan efisien. Semua begitu. Ya, semua begitu. Ya, kalau saya lihatnya malah agak membingungkan, tapi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Karena kita tidak bisa menoleh berhidup pada masa lalu saja, tapi kita harus bisa menyesuaikan diri dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Next. Oke. Ini kurikulum lama, ini kurikulum yang lama. Nah, ini. Tapi juga tercantum juga pada kurikulum yang 1 lembar, ya. Sebagian identitas, mata pelajaran, kelas dan sebagainya masuk itu. Kompetensi dasar, kompetensi dan sebagainya masih masuk, tapi lebih disederhanakan. Next. Nah, penyederhanaan maksudnya apa? Maksud dari penyederhanaan RPP adalah komponen penyusun sebagaimana yang disebutkan di atas dirasakan terlalu banyak. Ini menjadi keluhan dari RPP versi lama itu, menjadi keluhan Bapak Ibu guru. Karena ya tadi semua aspek yang diajarkan di dalam kelas maupun yang tidak diajarkan dalam kelas, penilaiannya terlalu banyak. Kemudian selain itu aspeknya sangat banyak, materinya terutama. Materi, kemudian evaluasi harus tercantum semua. Sehingga satu kali pertemuan misalnya, 1 kali materi yang kita sampaikan itu bisa menjadi 10 lembar atau 12 lembar. Ya, next. Ya, ini kesempatan saya berdiskusi dengan kepala sekolah Gymnasium Ulstedt di Jerman. Orangnya ganteng gitu. Ya. Itu setiap hari dia berangkat ke sekolah dengan goes. Goes jaraknya 17 km. Ya, 17 km dia goes ke sekolah. Tapi di sana kan daerah pantai, jadi tidak begitu turun naik. Dan anak sekolah di sana tidak ada yang pakai motor. Ya, ini berbagi pengalaman aja. Tidak ada yang pakai motor, semua pakai sepeda atau jalan kaki atau diantarkan. Ya, sepeda motor tidak kelihatan di Jerman. Yang banyak sepeda motor di Indonesia. Ini tidak ada. Saya ke sana di sana 2 minggu itu ya ketemu sepeda motor hanya 2-3 kali. Itu saja motor besar. Next. Iya. Oleh karena RPP 1 lembar ini
guru tidak perlu membuat poin-poin yang dianggap tidak penting. Nah, yang tidak dianggap tidak penting tidak dicantumkan dalam satu lembar RPP yang baru. Misalnya apa? KI 1, KI 2. Ya. KI 1, KI 2 itu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan sebagainya. Ini biasanya bisa menjadi setengah halaman sendiri. Kemudian KD, indikator, dan sebagainya. Materi konsep, prinsip, fakta, prosedural. Nanti saya beri contohnya. Saya bagikan format penilaian yang ribet dan bikin pusing. Ini juga tidak cantumkan. Hanya satu lembar. Bahkan kalau ada tautan atau link-link itu sekarang tidak diperbolehkan. Ya, link-link itu tidak diperbolehkan. Maka murni pure untuk kegiatan yang dilakukan pada saat itu. Nah, sebenarnya ada baiknya juga. Dengan begitu maka guru bebas melakukan pengembangan materi sesuai dengan kedalamannya dan sebagainya. Ini. Ya, jadi ada satu sisi kelebihan dan kekurangan dari RPP satu lembar ini. Juga ada kelebihan dan kekurangan dari RPP yang berlembar-lembar. Next. Ya, ini sama ini tadi ya. Poin-poinnya sama ini untuk RPP yang dilakukan prinsipnya. Ya, ini isi dari surat edaran tadi. Oke, next. Ya, next. Selanjutnya ya efisien, jangan tepat, tidak menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan ATK. Misalnya. Efektif penulisan RPP dilakukan dengan mencapai tujuan yang pembelajaran. Jadi sangat ringkas sekali nanti saya berikan untuk materinya. Kemudian berorientasi pada murid dan sebagainya. Pokoknya pada pembelajaran, merdeka belajar ya, sekarang itu istilahnya, itu murid bisa melakukan kegiatan yang mereka senangi. Apabila dia mempunyai pertanyaan mengenai kedalaman dari materi yang dibutuhkan, maka guru wajib tahu dan wajib mencarikan jawabannya. Ini. Dan merdeka belajar di sini, guru tidak harus belajar dari gurunya, tapi bisa belajar dari media massa maupun dari materi sumber-sumber belajar yang lainnya. Guru itu wajib ada, tetap ya. Jadi sebagai seorang calon-calon guru itu tetap dibutuhkan dimanapun. Nah, kalau ada murid kok tidak ada gurunya, nanti akan bubar sekolahnya. Next. Terus selanjutnya, next. Ya, ini kelebihannya. Satu lembar, guru kelebihannya waktunya tidak habis digunakan untuk persiapan pengajaran, khususnya membuat RPP. Tapi waktunya lebih dimaksimalkan untuk proses pelaksanaan pembelajaran dan berinteraksi dengan siswanya, dengan peserta didiknya. Ini desakan, atas desakan dari guru-guru. Desakan dari guru-guru yang dirasa pada waktu itu tidak efisien. Next. Ya, ini pengkhawatiran. Dikhawatirkan terlalu banyak format RPP yang berbeda antara satu guru dengan guru yang lain, karena masing-masing guru mungkin mempunyai format yang berbeda. Sehingga kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, bidang kurikulum, juga mungkin pihak-pihak yang merasa kesulitan dalam mengevaluasi karena format pembelajaran yang berbeda-beda. Sehingga perlu disamakan. Lembar evaluasi pembelajaran tidak setil pada RPP yang sebelumnya. Betul, hanya poin-poinnya saja. Ya. Kemudian terbatas pada pengembangan pembelajaran yang sifatnya komprehensif atau memerlukan banyak sintak mudah-mudahan yang digunakan. Next. Ya, itu sedikit tentang materi
perubahan dari beberapa lembar ke yang berlembar-lembar. Sekarang saya share screen untuk yang contoh RPP yang 1 lembar ya, Mbak. Coba, Mbak. Sudah dikirim ya? Ya. Coba share screen RPP yang 1 lembar. Mohon maaf, Bapak, yang RPP 1 lembarnya belum terkirim. Oh, belum terkirim. Oh, sebentar. Yang terkirim apa di situ, Mbak? Baru yang PPT ini aja 1. Oh, baru 1. Ya, baik Pak. Nah, Yang di Word ini materi kelihatannya. yang selanjutnya saya sudah kirim ke Mas Ainur Alim Oh, untuk ngoten. screen. Oh ya. Sekali lagi, saudara-saudara, untuk pesan sebagai kakak kelas mungkin ya, yang dari UNES, tolong nanti kalau menjadi guru, jangan hanya jadi guru yang standar, tapi pilihlah, buatlah standar sendiri, gitu. Ya. Artinya apa? Ketika menjadi guru, apabila ada kesempatan untuk pengembangan diri, silahkan dimanfaatkan. Apalagi pengembangan diri gratis. Begitu. Ya, Mas Nur Alim. Oke. Ya. Oke. Coba dinaikkan ke atas. Ya. Ini RPP yang 1 lembar ini. Ya. RPP yang 1 lembar, isinya di situ adalah sekolah, kemudian mata pelajaran, materi pokok pembelajaran, alokasi waktu, dan sebagainya harus spesifik. Ini dari RPP versi apapun tetap ada, karena itu mencantumkan identitas serta materinya. Kemudian tujuan pembelajaran tetap ada tujuan pembelajarannya. Ya. Tujuan pembelajaran yang dicantumkan di situ harus spesifik. Apa yang dipelajari, misalkan di situ karakteristik tentang lapisan-lapisan bumi, ya tujuannya mengenal dan memahami konsep-konsep berkaitan dengan litosfer. Ini sangat banyak ini. Tapi kalau pada RPP yang lama nanti akan lebih detail gitu ya, lebih detail. Kalau ini lebih umum. Ya. Kemudian yang bagian kedua, kegiatan pembelajaran, di situ dibagi menjadi 3, kegiatan pendahuluan. Pendahuluan itu adalah sebelum mengajar seharusnya yang dilakukan guru. Yang seharusnya dilakukan guru. Yang dilakukan guru apa? Yang pertama, kita menyapa, memberi salam. Menyapa, memberi salam, itu berarti kita mengakui eksistensi orang-orang atau siswa-siswa peserta didik yang ada di situ. Diusahakan ada kontak mata, semua dilihat dan sebagainya, itu prasyarat agar semua merasa diperhatikan. Kemudian mengajak berdoa itu wajib. Apakah ini harus dilakukan pada jam pertama saja, pada hari itu? Tidak hanya jam pertama atau jam terakhir, tapi ada baiknya setiap pertemuan silahkan berdoa, kita mengucap syukur dan sebagainya, itu sebaiknya dilakukan. Yang kedua, menyampaikan kompetensi yang akan diberikan. Kalau di sini saya tuliskan kompetensi yang dicapai melalui grup WA, karena sekarang yang efektif grup WA. Grup kelas juga ada. Grup kelas, kalau saya membuat grup kelas itu grup geografi kelas 10 MIPA 2 misalnya. Itu ada grup-grupnya sendiri, sehingga ketika menyampaikan materi, saya akan menyampaikan materi, itu saya share dulu. Misalnya saya memerintahkan untuk dipelajari ini, maka pada 1 hari sebelumnya, minimal saya mengingatkan lewat WA, kemudian dibagikan kepada siswa. Ya.
Kemudian menyampaikan materi yang akan kita perkenalkan dulu, materi yang akan disampaikan pada pertemuan itu. Itu kita perkenalkan dulu. Nah, kalau mungkin ada manfaatnya, aplikasinya, penerapannya di lapangan seperti apa yang bisa, kalau bisa dilihat di alam ya seperti apa, itu kita sampaikan pada pendahuluan. Selanjutnya adalah kegiatan inti. Ya, agak dinaikkan sedikit, tolong ya, Mas Pandu. Pada kegiatan inti ini inti pembelajaran. Inti pembelajaran di mana guru berinteraksi dengan siswanya, guru berinteraksi dengan siswanya atau peserta didiknya dalam rangka untuk menyampaikan materi. Materi notabene di sana kalau materi itu dari kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Ini. Di sana misalnya di sini, ini contoh saja, peserta didik diberikan stimulan tentang karakteristik lapisan bumi melalui Google Classroom. Melalui Google Classroom. Ini bisa Google Classroom atau yang lainnya ya. Ini kalau masa pandemi. Kemudian yang kedua, melihat stimulan. Setelah melihat stimulan, peserta didik mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana kalau peserta didik tidak mengajukan pertanyaan, maka guru wajib memancing siswa untuk berpikir tentang hal yang kita berikan, tentang materi yang kita berikan. Ya. Memancing untuk bertanya, memancing untuk menanggapi hal-hal materi-materi yang kita berikan. Kemudian ini belajar berkelompok, ini peserta didik dalam 4 kelompok dengan tema sesuai dengan kelompok pertanyaan. Jadi ini RPP yang 1 lembar itu memang kalau guru lain yang mengajar walaupun satu bidang studi, ya sama-sama guru geografi misalnya, maka akan sangat berbeda. Berbeda dengan nanti materi RPP yang berlembar-lembar itu sangat sangat mudah. Kita menyesuaikan menjadi guru yang membuat itu sangat mudah sekali. Kemudian tujuan pembelajaran dan sebagainya sampai dengan penilaiannya itu sangat rinci. Itu kalau yang berlembar-lembar. Kemudian kegiatan penutup itu harus membuat rangkuman dari pembelajaran yang kita berikan. Kalau sekarang masa pandemi, PJJ, maka ini saya tuliskan melalui Zoom meeting. Harus membuat kesimpulan. Yang membuat kesimpulan siapa? Mestinya siswanya yang membuat kesimpulan. Nanti guru memberi penekanan. Kemudian melakukan refleksi. Kemudian selanjutnya ya memberikan umpan balik. Umpan balik wajib bagi guru. Kemudian yang keempat mempersiapkan diri untuk materi yang akan datang. Ini untuk yang 1 lembar. Nah, bagi yang berlembar-lembar maka ini dirinci. Ya, kegiatan-kegiatan tersebut dirinci. Ya, penilaian sikap, observasi, pengetahuan dan sebagainya itu tidak dicantumkan, hanya tertulis seperti ini. Dan di bawah adalah identitas, mengetahui kepala sekolah, kemudian guru mata pelajaran. Itu untuk yang 1 lembar. Coba dibuka yang berlembar-lembar, ya. Untuk yang RPP yang berlembar-lembar. Mbak Nisrina, untuk waktu saya sampai jam berapa, ya? Mbak Nisrina, waktu saya sampai jam berapa? Sampai jam 12:30, Pak. Oh, sampai jam 12:30. Oh ya, Mas, berarti masih agak lama. Oke. Semoga yang tidak menampilkan videonya tidak tertidur ya. Ya.
saudara-saudara, ini adalah RPP. RPP yang berlembar-lembar itu. Identitasnya sama. Kemudian di bawahnya itu perbedaannya di situ. Di situ harus dicantumkan KI1, KI2, K3, K4 dan sebagainya. KI1 menghayati, mengamalkan ajaran agama dan sebagainya. Ini aspek-aspek religius. Aspek religius ini. Ini harus tercantum di sana. Sehingga memang sangat banyak sekali, berlembar-lembar betul. Kemudian KI3 memahami, menerapkan, menganalisis. Ini berarti ranahnya ranah pengetahuan. Udah. Kemudian KI4, ini adalah ranahnya ranah untuk apa namanya? Keterampilan. Ini ranah keterampilan di situ. Jadi di situ tercantum jelas ranahnya harus diajarkan, guru harus mengajarkan ranah apa namanya tadi? Ranah religius, ranah pengetahuan dan ranah keterampilan. Ya. Bisa dinaikkan ke atas ya. Ya, stop dulu. Kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan sebagainya. Kompetensi dasar ini kita ambil dari mana? Ini kita ambil dari silabus. Silabus sekarang guru tidak membuat sendiri. Silabus itu sudah diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan. Ya, ini sudah diberikan. Guru harus mengajarkan ini silabus. Kemudian indikatornya apa dan sebagainya ada di sana. Ini sekarang guru tidak harus membuat silabus. Mengembangkan silabus bagaimana? Apakah bisa? Bisa, tapi hanya pengembangan materi. Oke. Ya, kemudian selanjutnya, next coba. Ya, stop dulu. Iya. Ini tujuan pembelajarannya masih sama di situ. Tujuan pembelajarannya dituliskan secara lengkap. Kemudian materi pembelajarannya 1, 2, 3 dan sebagainya lengkap sekali itu. Next. Stop. Metode pembelajaran. Coba turun ke sedikit, turun. Oke, turun lagi. Metode pembelajaran. Di atas, Mbak, di atas. Bukan di bawah. Halaman sebelumnya. Halaman 2 mungkin. Halaman 2. Halaman 2. Halaman 2 dulu. Ya, stop. Media pembelajaran tadi. Ya, media pembelajaran, pendekatan, model, metode harus tercantum. Ini harus tercantum. Pendekatannya saintifik, pendekatan kemudian model pembelajaran discovery learning, apakah project based learning dan sebagainya. Kemudian media pembelajarannya juga harus dicantumkan. Lengkap sekali ini. Ya, sumber belajarnya ini harus di situ buku geografi kelas 10 penerbit Erlangga. Ini bukan promosi, tapi harus dicantumkan. Boleh penerbit-penerbit yang lainnya atau sumber belajar yang lainnya. Lanjut. Langkah-langkah pembelajaran. Iya, langkah-langkah pembelajaran ini pertemuan pertama karena ada beberapa pertemuan. Ya. Mengidentifikasi teori pembentukan jagat raya dan sebagainya. Kemudian adanya kegiatan pendahuluan hampir sama, tapi kalau di yang satu lembar diringkas, lebih ringkas. Next. Stop. Ya. Kegiatan inti harus mengembangkan 4 keterampilan tadi. Religiusitas, kemudian pengetahuan dan keterampilan.
Ini. Peserta didik diminta memperhatikan permasalahan-permasalahan yang diberikan dan mencermati objek-objek yang diberikan oleh dari video tentang jagat raya. Apa yang dituntut di sini ini berdasarkan tujuannya, maka siswa menyadari bahwasanya kita itu kecil dan ada yang membuat jagat raya yang demikian besar, sehingga semakin bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Next, ini pembagian kelompok ya, berkelompok ya. Ini secara detail sekali ini ya. Next, nanti bisa dibagi ya. Ini RPP harus demikian, harus runtut sekali, termasuk misalnya kita membicarakan tentang gambar-gambar dan sebagainya, gambarnya seperti apa, maka dalam RPP harus tercantum. Kegiatan penutup. Kegiatan penutup pun lebih banyak. Next. Ya, ini pada pertemuan kedua. Tadi ada beberapa pertemuan. Jadi RPP itu bisa digabungkan, satu pertemuan 1, 2, 3, 4 itu bisa digabungkan. Cuma untuk setiap pertemuan itu harus dibuat sendiri-sendiri. Tapi kalau bagian atas KI 1, KI 2, 3, 4 dan sebagainya tidak usah ditulis lagi, tidak apa-apa. Langsung pada apa? Pada materinya, tujuan pembelajarannya, kemudian juga kegiatan-kegiatan pada waktu pembelajaran melalui pendahuluan, penyampaian kegiatan inti sampai dengan penutup. Lanjut, coba dibuka pada bawah, bagian bawah tentang ya, terus saja. Ya, terus saja sampai pada bagian bawah di sana ada evaluasi. Nah, terus saja. Memang saya cantumkan semua biar ya stop. Ya. Ini penilaian. Ini ada penilaian sikap. Setiap guru di dalam kelas dituntut untuk menilai. Nah, ini yang agak rancu ini. Banyak sekali pada waktu itu guru-guru yang kesulitan untuk menilai sikap. Sikap apa yang mau dituliskan? Sikapnya kalau diem saja bagaimana? Apakah itu bukan sikap? Ya tetap sikap. Nah, cuma yang dituliskan di sana adalah catatan-catatan tentang sikap siswa yang menonjol. Sikap siswa yang menonjol. Misalnya sangat rajin, kritis, dan sebagainya, itu mestinya dituliskan. Kemudian ada yang berkata kotor misalnya, mengumpat teman dan sebagainya, ada tulisannya, penilaian sikap. Tapi secara umum ada penilaian sikap itu nanti ada di bagian bawah, ada penilaian sikap yang harus dinilai secara umum di sana. Ya, turun lagi. Terusnya, ya, stop. Kalau di sini dituliskan stop dulu. Ya, atasnya lagi, sebentar. Atasnya lagi, masih tentang penilaian. Iya, stop. Ya, ini aspek yang dinilai. Rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, menghargai pendapat orang, dan sebagainya. Ini dituliskan. Ini sangat normatif sekali. Kalau boleh memberi masukan, maka penilaian itu hanya penilaian yang normatif saja. Semua baik disiplin dan sebagainya. Next. Nah, ini penilaian kinerja. Nah, ada penilaian kinerja, penilaian keterampilan. Ada penilaian sendiri-sendiri. Jadi sangat rigid, gitu ya. Tidak hanya ribet tapi rigid. Ya, next. Ya, ini rubrik penilaiannya. Setiap siswa ada. Ya, setiap siswa punya rubrik penilaian kinerja ini.
Ini di SMA ya, saya mengajar di SMA Negeri 1 Ungaran. Next. Iya. Wah, ini sangat detail kalau kita mengikuti RPP yang pada zaman dulu, ya, bukan zaman dulu, yang dulu yang berlembar-lembar itu sangat detail. Guru mengkis-mengkis betul itu ketika harus mengajar berpatokan pada RPP tersebut. Oke, next. Ya, ini penilaian pengetahuan dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah rubrik ya. Nah, tes penilaiannya harus tertulis dengan jelas di sini. Bentuk soal, nomor soal dan sebagainya. Ya, rubrik soalnya seperti ini. Level kognitifnya apa yang kita ukur, levelnya di mana. Ini dari taksonomi Bloom yang kita pelajari pada waktu kuliah. Itu C1, C2, C3, C4 dan sebagainya. Mungkin sampai C5. Baru sampai memang analisis ya. Next. Selanjutnya bagian bawah. Iya, masih ini tentang penilaian. Penilaiannya harus dicantumkan seperti ini. Ya, jawabannya. Skornya harus dicantumkan. Ya, cantumkan. Urean jawaban harus dicantumkan. Jawaban yang misalnya harus IC, maka kita harus menguraikan semuanya itu. Next. Oke, skornya itu, ya skornya sudah ada. Ya. Oh, kemudian remedialnya itu kalau pengulangan ini harus dicantumkan 2 seperti apa. Sangat ribet sekali. Oke, next. Pembelajaran remedial itu pembelajaran yang dilakukan untuk khusus untuk anak-anak yang belum memenuhi KKM. Harus memenuhi KKM maka harus di remedial. Pengulangan materi kalau remedial itu. Pengulangan materinya harus diulang. Ya, pengayaan itu bagi yang sudah KKM, ya diberi pengayaan. Next, ya, next, ya, pembelajaran pengayaan, remedial, ya stop. Ini materinya pun harus dicantumkan, saudara-saudara. Ini materinya harus dicantumkan. Jadi yang kita bicarakan tadi seperti apa, maka materinya harus kita cantumkan sebagai lampirannya. Ini sudah sangat lengkap. Oke, next. Ya, ini masih materi ya. Materinya masih materi ini. Teori-teori, ya jadi guru geografi itu memang harus menguasai segala hal. Sangat ampuh sekali menjadi guru geografi. Yang dipelajari itu dari inti bumi sampai mempelajari jagat raya, alam semesta. Itu, jadi guru geografi itu harus tahu segalanya. Untungnya sekarang ada media pembelajaran yang lain sehingga apabila ada pertanyaan dari siswa itu bisa kita jawab. Jangan malu nanti kalau jadi guru apabila belum bisa menjawab materi, belum bisa menjawab pertanyaan dari siswa, jangan malu untuk mengatakan saya belum tahu materi itu. Nanti saya cari tahu dulu. Nah, tentu saja dengan seperti itu kita belajar. Dan dengan berterus terang, siswa akan lebih baik dengan kita, lebih hormat ya dengan kita. Daripada kita menjawab ngawur. Karena kadang-kadang ada siswa juga yang sekedar untuk ngetes.
ngetes kita. Gitu. Maka harus pintar-pintar sebagai guru untuk melayani siswa. Oke. Saya kira ada pertanyaankah dari perbandingan antara RPP yang 1 lembar dengan RPP yang berlembar-lembar itu? Kalau ada pertanyaan, monggo Mbak Nisrina, silahkan di moderator. Ya. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan Mbak Nisrina tolong di moderatori. Baik, Bapak, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan sebutkan nama dan asal universitas. Seperti itu. Langsung on mic aja nggak apa-apa. Yo, silahkan, jangan malu-malu. Yang nggak mudeng yang mana? Izin bertanya, Nis. Iya, silahkan Saudara Adi. Ya, perkenalkan, nama saya Adi Anggito dari Universitas Negeri Semarang. Izin bertanya kepada Bapak Budi Santoso, apabila dalam program pembelajaran remedial itu telah dilakukan, tetapi siswa tersebut masih belum memenuhi KKM, itu tindakan guru yang perlu dilakukan itu seperti apa, Pak? Seperti itu, terima kasih. Iya, siap. Langsung dijawab apa beberapa pertanyaan dulu? Boleh langsung dijawab, Pak. Oh iya, terima kasih. Mas Adi Anggito, Saudara Adi Anggito, bagaimanakah tadi pertanyaannya? Bagaimana sikapnya, apa yang harus dilakukan apabila siswa itu sudah di remedial, belum mencapai KKM, kemudian di remedial, belum mencapai KKM juga. Gitu. Nah, apa yang dilakukan adalah harus dilakukan remedial lagi sampai mencapai KKM. Memang harus seperti itu. Siswa harus mencapai KKM. Nah, bentuknya bagaimana? Bentuknya bisa berupa penyampaian materi dulu. Dari remedial itu guru akan tahu. Guru akan tahu materi apa yang belum dikuasai oleh siswa tersebut. Pasti tahu. Nah, nomor berapa, materinya apa, dan sebagainya pasti tahu. Nah, karena apa? Guru yang memeriksa lembar evaluasinya. Apabila pertama belum KKM, maka dilakukan remedial. Remedial pertama. Kemudian kalau belum KKM lagi, maka diberi waktu untuk dia didekati ya. Jangan lupa kita harus melakukan pendekatan. Juga kalau memberikan nilai, nanti tolong dihindari memberikan nilai dengan cara ditempel, diumumkan seperti itu. Apalagi kalau ulangan. Tolong jangan, kalau saya ya, jangan menghindarilah kalau saya. Karena apa? Karena nanti apabila ada siswa yang belum KKM, ini atau nilainya kecil karena sesuatu hal, bukan berarti dia bodoh, bukan berarti dia itu tidak pintar, tapi karena mungkin ada hal-hal lain yang mengaruhi pada waktu ulangan itu, maka nanti dia akan merasa tidak enak. Maka kalau memberikan nilai, nanti silahkan secara pribadi. Ini hindari. Kalau saya sudah menghindari dari lama, menghindari nilai atau japri atau apa silahkan. Tapi kalau ditempel itu kesannya nanti akan mempermalukan, ada kesan pemakan. Begitu Mas Anggito. Jadi mestinya harus ada remedial lagi ya, remedial pertama, kedua, begitu sampai dia KKM, begitu. Sampai 2 kali itu sudah KKM biasanya, karena guru memberikan masukan-masukan dari apa kelemahan-kelemahan dia, harus mempelajari apa dia dan sebagainya. Atau mungkin standar evaluasinya agak dikurangkan, juga bisa begitu. Mas Anggito, itu jawaban dari saya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak penjelasannya. Iya, terima kasih kembali. Ada lagi kah? Halo, ada yang mau tanya silakan, nggak usah malu-malu. Yang nggak bisa di mana, mumpung.
Yang dari UPI juga silahkan, ya, tidak apa-apa, Ya, yang dari UPI, ya. silahkan. Kalau ada pertanyaan, monggo. Apakah terlalu cepat pemaparan saya atau bagaimana? Ya, nanti materinya tolong di-share ke mahasiswa-mahasiswa yang lainnya, gitu. Ayo, silakan bisa tanya apa. Bisa bertanya hal lainnya mungkin berkaitan dengan Silakan. tidak harus tentang RPP, tapi hal-hal yang berkaitan tentang sekolah misalnya, berdasarkan pengalaman dari yang saya lakukan. Yang jelas, Pak Pradika, ketika saya membimbing siswa PPL di SMA 1 Ungaran, itu untuk yang geografi tidak mengecewakan. Tidak mengecewakannya apa? Iya. Ini bukan ngecap enggak, tidak mengecewakan apa? Pasti yang anak-anak geografi itu tahu apa yang harus dilakukan. Nah, itu saya sebenarnya di sini. Tahu yang harus dilakukan. Karena anak lapangan, geografi itu anak lapangan, bukan anak kamaran, mestinya begitu. Ya. Itu yang saya suka dari anak-anak geografi. Jadi pelopor dan sebagainya. Nah, ini nanti berguna untuk nanti di dunia kerja. Yang jadi guru geografi di SMA 1 Ungaran itu biasanya daftar CPNS itu cepat masuknya. Jadi saya sering ditinggal itu. Beberapa kali ditinggal anak-anak UNES yang GTT di sini, kemudian di SMA 1 Ungaran, daftar PNS keterima, daftar PNS keterima. Saya kira itu. Ada lagi pertanyaan mungkin yang akan melakukan pendalaman? Ya, silakan. Izin bertanya. Nah, itu ada. Yo. Ya, Mas Aldi. Oke, perkenalan diri dulu mungkin ya Pak. Nama Oke, saya Aldi Dwi dari Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, mungkin saya bertanya terkait yang RPP gitu ya. Sudah menjadi pertanyaan lama saya sih gitu kan, di RPP itu ada kompetensi dasar dan kompetensi inti dan kompetensi dasar gitu ya Pak. Di dalam dan juga ada tujuan pembelajaran. Nah, kan kebanyakan memang kalau misalnya saya lihat gitu Pak, di guru-guru SMA dan juga guru-guru SMP itu KD, KI dan tujuan pembelajaran itu maksudnya tinggal melihat di punya sebelumnya di Google atau bagaimana gitu Pak. Nah, itu sebenarnya baik tidak Pak gitu, dan apakah apakah bisa gitu ya kita sebagai calon guru ataupun nanti ketika jadi guru itu membuat sebuah kompetensi dasar baru atau kompetensi inti baru ya memang nantinya merujuk kepada kurikulum gitu, ataupun membuat tujuan pembelajaran baru lah gitu. Itu sih yang menjadi sebuah pertanyaan saya Pak gitu. Kan itu sebenarnya dasar gitu ya, tapi masih bingung aja karena memang saya juga ketika suruh buat RPP dasarnya memang kebanyakan dari Google yang dikembangkan bahan ajar dan sebagainya gitu Pak. Ya, makasih Pak, gitu aja. Oke, terima kasih Mas Aldi. Pemikirannya sudah sangat jauh ya untuk pengembangan perangkat pembelajaran. Saudara-saudara yang saya hormati, pertanyaan yang bagus dari Mas Aldi. KI, KD dan sebagainya itu tinggal melihat di Google. Enggak, sebenarnya KI, KD itu sudah disiapkan. Disiapkan di mana? Di silabus. Ya, di silabus. Silabus tadi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, silabusnya seperti apa? Nah, silabus nanti yang menuntun apa? Untuk mencapai kompetensi lulusan. Lulusan itu kompetensinya seperti apa? Kompetensi lulusan nanti pelajaran geografi itu seperti apa? Nah, nanti di breakdown lagi ke silabus. Ya, kompetensi lulusan menjadi seperti ini. Silabusnya seperti ini. Kemudian untuk mencapai itu, maka kompetensi dasarnya seperti ini. Itu sudah ada di silabus. Materinya seperti ini. Itu sudah ada di silabus. Nah, tadi sudah saya share screen ya. Bukan sudah saya share ya untuk silabus. Nanti silabusnya seperti itu. Jadi sangat lengkap sekali. Guru itu sekarang dimanjakan ya. Kemudian peluang untuk bagaimana kalau kita mengembangkan materi. Pengembangan materi tetap diperbolehkan.
ya tetap diperbolehkan. Kedalaman materi yang akan kita capai dalam tujuan pembelajaran tadi, maka tergantung dari gurunya. Kalau gurunya standar saja, maka dia hanya menerangkan ya itu saja. Tapi kalau gurunya itu guru yang kreatif, maka dia bisa menghubungkan, mencari link antara teori yang didapatkan, antara teori yang tertulis pada buku-buku, nanti dihubungkan dengan apa? Keadaan yang nyata di lapangan seperti apa. Kemudian manfaatnya kepada lingkungan seperti apa, kemudian juga mungkin bisa menarik siswa ya untuk mendalami hal tersebut. Itu seperti apa? Nah, itu menjadi guru yang baik harus bisa tadi menghubungkan antara teori yang di awang-awang tadi dengan kita gambarkan menjadi sebuah gambaran yang jelas yang disampaikan kepada siswa, dan nanti direduksi oleh siswa menjadi sebuah menjadi sebuah tekad, semangat untuk berbuat sesuatu. Saya kira itu. Untuk pengembangannya boleh, pengembangan materinya tetap diperbolehkan, Mas Aldi. Jawaban saya seperti itu, Mas Aldi. Baik Pak, terima kasih banyak ya. Berarti memang tadi kayak KDK itu emang udah dari silabus ya Pak gitu. Jadi kita tinggal menyerap mungkin ya Pak. Ya udah mendapat poinnya sih Pak. Makasih banyak Pak. Iya. Iya. Oke, terima kasih Mas Aldi. Dari UPI ya, Mas Aldi. Ya, yang lain. Ada pertanyaan yang lainnya dari mahasiswa yang lainnya? Ya, yang lain. Silakan. Mungkin tanya kaitannya dengan permen itu menjadi dasar pembuatan silabus RPP itu juga harus dipahami. Mungkin bagaimana cara mengembangkan RPP dengan keadaan pandemi semacam ini, versi yang sinkronus dan asinkronus. Ada yang versi tambahan, ada indikator 6C atau apa itu, silakan. Iya Pak, izin bertanya Pak. Ya. Saya perkenalkan Ainur Alim dari Universitas Negeri Semarang. Jadi untuk penilaian sikap sendiri di masa pandemi seperti ini untuk di SMA yang diampu Bapak seperti apa ya Pak? Mungkin bisa dipaparkan sedikit gitu untuk gambaran dari masa pandemi ini loh Pak. Terima kasih. Iya, tepat sekali. Ini pertanyaan yang aktual dan membumi begitu ya. Untuk penilaian sikap karena PJJ pembelajaran jarak jauh ya, sebagian besar Mas pembelajaran jarak jauh, tapi untuk SMA 1 Ungaran itu sudah ada PTM mulai dari 3 bulan yang lalu ya. 3 bulan yang lalu sudah ada PTM untuk percontohan PTM, dan sampai sekarang ini masih ada PTM ya. Jadi masuk 30% maksimal, tetapi kami menawar pada pihak Dinas Pendidikan bahasa untuk kelas 12 diizinkan untuk masuk semuanya, melakukan pendidikan tatap muka, pertemuan tatap muka. Ya, untuk masa pandemi terkait dengan penilaian sikap memang agak kesulitan. Ya, agak kesulitan, bukan berarti sulit ya. Agak kesulitan. Kesulitannya apa? Karena kita tidak berhadapan langsung dengan siswanya. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya? Apakah kita masih bisa melakukan penilaian sikap? Masih sangat bisa. Ya. Dari mana penilaiannya? Penilaian sikap ini, penilaian sikap kita lihat dari ketika kita melakukan interaksi melalui mungkin Zoom meeting atau pembelajaran jarak jauh ya. Kemudian juga sikapnya ketika siswa diberi satu tugas, dalam pengumpulannya tugasnya apakah dia aktif atau tidak dan sebagainya. Kemudian juga kadang-kadang kita juga berkomunikasi walaupun PJJ. Walaupun PJJ kita berkomunikasi dengan siswa.
sikapnya apakah antusias atau tidak dan sebagainya. Nah, mungkin dari sikap itu yang bisa diambil. Tapi kalau sikap perilaku dan sebagainya akan kesulitan kalau kita tidak punya dokumen atau pengamatan secara langsung. Saya kira itu dari Mas Ainur, ya, Mas siapa tadi? Nggih, Mas Ainur Alim, ya. Nggih. Ainur Alim. Iya, Pak. Saya Terima kira kasih itu. Terima jawabannya. kasih. Nggih. Mungkin nanti dari Pak Pradika maupun Pak Api, apabila dalam penyampaian saya tadi ada yang kurang lurus, mohon diluruskan kepada mahasiswa-mahasiswanya, karena jangan sampai mungkin tidak benar, kemudian dibawa terus-menerus, ditularkan ke, mungkin nanti punya mahasiswa juga, ditularkan ke mahasiswanya dan sebagainya, nanti menjadi dosa saya, dosa saya turun-temurun nanti. Jadi kalau ada satu hal yang kurang lurus, atau mungkin salah, nanti bisa dibenarkan untuk mahasiswa-mahasiswanya gitu. Tapi sebagai penutupnya, Bapak, Ibu, Saudara semuanya, karena waktu sudah hampir jam 12:30, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi, perhatian dari Bapak-Bapak dosen, Pak Pradika, Pak Api, Mbak Nisrina, yang demikian telaten menjadi host, menjadi pengatur acara pada saat ini, dan juga terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswa baik dari UPI maupun UNES, kalian luar biasa semuanya, dan calon geograf muda yang tentu saja berdedikasi. Jangan lupa, pesan saya adalah tetap membumi, ya, tetap membumi. Walaupun bagaimanapun tetap membumi, artinya kita harus rendah hati. Saya kira itu, tetap perkaya diri. Apabila saya ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak-Bapak dosen, kepada pembawa acara, dan kepada mahasiswa-mahasiswa semuanya. Kontak pesan saya nanti bisa dicatat, kalau ada suatu hal yang bisa saya bantu, nanti dengan senang hati akan saya bantu. Mungkin tentang penelitian dan sebagainya. Pak, saya kesulitan ke sekolah ini, bagaimana? Nanti saya bantu. Ya, saya bantu insya Allah untuk UNES, mungkin untuk UPI, saya siap. Oh iya, saya juga sebagai Kasubag TU, jadi guru geografi plus Kasubag TU di SMA 1 Ungaran. Itu. Jadi, nanti silahkan kalau berkepentingan. Saya kira itu Mbak Nisrina, terima kasih telah sabar atas beberapa trouble yang terjadi. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Semoga relasi ini tetap terjalin dari kita sampai ke depannya ya Pak. Amin, amin. Amin. Baik, beranjak ke acara yang terakhir adalah penutup. Semua sesi telah kita lalui dengan baik, alhamdulillah. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Pradika. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi sudah menyempatkan waktu. Salam untuk guru-guru saya. Salam untuk semuanya. Terima kasih. Saya selaku MC izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.